Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 228. Oke, yang gak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah pavilion bintang jatuh, menara pil, sekte bunga, dan juga lembah api yang terbakar telah mengumumkan pembentukan aliansi rumah langit. Seluruh dataran tengah ini benar-benar gempar. 4 faksi besar yang memiliki reputasi terkenal di seluruh dataran tengah kini telah bergabung dan berubah menjadi raksasa. Apalagi faksi seperti menara pil, mereka hanya bisa digambarkan sebagai faksi yang luar biasa karena memiliki kemampuan untuk bisa mengumpulkan banyak orang dari seluruh dataran tengah. Biasanya menara pil akan selalu cuek dengan apa yang terjadi di dunia luar. Namun sekarang tidak diragukan lagi, mereka telah resmi bergabung dengan aliansi rumah langit. Barisan dari aliansi rumah langit benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan aliansi sungai yang mendalam yang telah terbentuk oleh sekte langit yang mendalam saat itu. Dan semua orang hanya bisa membayangkan seberapa mengerikannya kekuatan dari aliansi rumah langit yang baru saja dibentuk ini. Mereka merasa faksi super dari aliansi rumah langit akan mampu menandingi kekuatan dari aulat jiwa. Kegembaran seperti ini langsung membuat banyak orang di seluruh benua Doki ini mereka berbondong-bondong menuju pavilion bintang jatuh dan menyatakan diri untuk bergabung dengan aliansi rumah langit. Namun Yalo dan juga Xiaoyan tidak bisa menerima mereka secara acak karena Yalo dan juga Xiaoyan mengetahui bahwa aliansi saat ini merupakan satu-satunya modal untuk bisa melawan aulat jiwa. Sebagian besar faksi yang datang hanya untuk mendapatkan perlindungan. Namun jika aliansi rumah langit sudah tidak bisa melindungi mereka, maka orang-orang yang datang ini akan segera pergi. Oleh karenanya Xiaoyan dan juga Yalo tidak bisa menerima faksi-faksi yang seperti kotoran tikus itu. Namun Xiaoyan dan juga Yalo tidak akan memikirkan hal ini terlalu mendalam. Mereka telah menarik kembali Feng Xunze yang telah mengelola tugas penting di wilayah lain untuk pulang menuju pavilion bintang jatuh. Dialah orang yang akan mengurus tentang aliansi ini. Selama bertahun-tahun, Feng Xunze dan juga Yalo telah mengelola masalah luar dan juga dalam dari pavilion bintang jatuh. Dan alasan utama kenapa pavilion bintang jatuh telah berkembang dengan pesat itu adalah karena reputasi dan juga kekuatan dari Feng Xunze. Meskipun Feng Xunze lebih lemah daripada Yalo, namun tidak diragukan lagi dia cukup baik dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yalo buru-buru mengirimkan beberapa tetua untuk mengambil alih tugas dari Feng Xunze di wilayah yang lainnya. Barulah pada saat itu Feng Xunze bisa kembali pulang ke pavilion bintang jatuh. Jelas tidak ada satupun orang di dalam tempat ini yang meragukan kemampuan dari Feng Xunze untuk mengatur sebuah aliansi. Dia mulai menyelesaikan satu persatu masalah dan membentuknya secara tertib pada aliansi rumah langit. Hal ini membuat Xiaoyan dan juga Yalo merasa cukup lega. Waktu pun terus berjalan. Beberapa faksi sekarang telah mendapatkan proses seleksi yang cukup ketat untuk bisa bergabung dengan aliansi rumah langit. Dan saat ini reputasi dari aliansi rumah langit tidak diragukan lagi, telah berkembang dengan cara yang cukup menakutkan. 4 faksi besar yang telah bergabung dengan aliansi rumah langit sekarang telah membentuk lubang cacing yang menghubungkan pada wilayah masing-masing. Maka dari itu, jika salah satu faksi yang bergabung dengan aliansi rumah langit mendapatkan serangan, maka faksi yang lainnya akan langsung bisa bergerak dan memberikan bantuan. Namun yang membuat Xiaoyan cukup heran adalah dia tidak menemukan pergerakan sedikit pun dari aulat jiwa. Pada akhirnya Xiaoyan telah memutuskan untuk mendirikan aula informasi dan tujuannya adalah melakukan penyelidikan pada semua cabang dari aulat jiwa yang telah dibangun di dataran tengah ini. Bagaimanapun juga, sebagai musuh besar dari aliansi rumah langit, maka aliansi ini perlu mengetahui kekuatan dari aulat jiwa yang telah tersebar. Hanya dalam waktu setengah bulan, 2 aulat cabang milik aulat jiwa telah berhasil ditemukan. Meskipun mereka telah menderita beberapa kerugian selama pencarian ini, namun mereka juga mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Xiaoyan saat ini bisa merasakan dorongan yang besar untuk melenyapkan aulat cabang dari aulat jiwa ini secara pribadi. Namun dirinya segera menekan hal ini karena Xiaoyan mengetahui meskipun kekuatan dari aliansi telah meningkat, namun mereka tidak akan pernah menang jika bertarung habis-habisan sampai mati melawan aulat jiwa
untuk saat ini. Dan itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Xiaoyan, karena Xiaoyan mengetahui di belakang aula jiwa masih ada klan Hun yang bahkan lebih menakutkan. Aliansi Rumah Langit pada saat ini sedang dalam masa pertumbuhan. Setelah semuanya stabil di masa depan nanti, serta adanya pengaruh dari Menara Pil, Xiaoyan percaya bahwa di masa depan nanti, Aliansi Rumah Langit mungkin akan mampu menarik beberapa elit Banseng dan bahkan beberapa orang tua di tahap Doseng yang telah bersembunyi selama periode waktu ini. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka kekuatan aliansi akan sekali lagi menjadi sangat mengerikan. Oleh karena itu, Xiaoyan telah menahan pergerakan untuk bertentangan dengan aula jiwa pada saat ini sampai dirinya benar-benar mampu mengumpulkan banyak kekuatan dari aliansi Rumah Langit. Kali ini, aliansi Rumah Langit juga telah membuat beberapa tim kecil untuk mencegah aula jiwa terus-menerus menangkap tubuh-tubuh jiwa dari para alkemis. Tim kecil ini selalu menjelajahi wilayah dari dataran tengah dan mereka akan segera bergerak dengan cepat jika berhasil menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus seperti ini tidak diragukan lagi telah membuat banyak para alkemis dari Menara Pil merasa cukup senang. Akhirnya mereka bisa merasakan bahwa nyawa mereka telah terjamin. Satu bulan telah berlalu, aliansi Rumah Langit kali ini telah benar-benar menjadi sangat ramai. Xiaoyan, Yao, Cailin, Xiao Yixian, dan juga beberapa orang yang lainnya telah duduk dengan tenang di halaman dari pavilion bintang jatuh. Ini merupakan kesempatan yang langka bagi mereka untuk bisa berkumpul kembali karena setiap orang telah memiliki kesibukan masing-masing. Yao sambil meminum teh, dia mengatakan, masih belum ada reaksi dari aula jiwa. Jika aku bisa menebaknya dengan benar, mereka pasti sedang menunggu kemunculan dari api teratai pemurni iblis yang kemungkinan akan segera muncul dalam 9 bulan lagi. Xiaoyan mengangkat alisnya sambil mengatakan, bagaimana bisa mereka mengetahui informasi tentang api teratai pemurni iblis? Yao hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, hal-hal yang diketahui oleh klan Hun jauh melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Dan ini juga bukan pertama kalinya bagi api teratai pemurni iblis muncul di dunia. Mereka telah ada selama bertahun-tahun dan mungkin klan Hun serta aula jiwa memiliki catatan tentang hal itu. Xiaoyan terdiam setelah mendengar ucapan dari gurunya dan detik berikutnya tangan dari Xiaoyan mengusap dahi, di mana di dalam dahi Xiaoyan saat ini ada sebuah cahaya yang telah dia dapatkan dari peta saat itu. Yao kemudian mengatakan, masih ada waktu 9 bulan lagi sebelum kemunculan api teratai pemurni iblis. Xiaoyan, kau juga harus melakukan persiapan dengan benar. Aula jiwa pasti akan mengirimkan individu yang luar biasa kuatnya untuk bisa merebut hal ini. Oleh karena itu, kita juga harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan sebanyak mungkin. Xiaoyan hanya berkata tanpa daya, tidak mudah untuk bisa maju di dalam kelas Doseng ini. Dalam waktu 3 bulan, sepertinya aku hanya bisa meningkat pada tahap menengah dari bintang 1 Doseng, dan jika ingin mencapai kelas puncak dari bintang 1 Doseng, kemungkinan aku membutuhkan waktu selama 9 bulan. Yao hanya tersenyum setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, aku tidak sedang membicarakan dirimu, tapi yang aku bicarakan adalah tentang Cailin. Dia merupakan orang yang berasal dari piton penelan surga 7 warna. Selama Cailin diberikan energi yang cukup, maka dirinya akan bisa segera maju ke tahap Banseng. Tubuh fisik dari piton penelan surga 7 warna itu sangat kuat. Bahkan dia akan mampu melawan seorang Doseng jika benar-benar berada di tahap Banseng, dan hal ini akan sangat membantu dirimu. Selain itu, pacar kecil Musun itu yang berada di dalam klan Gu telah dikabarkan melakukan retreat setelah dirinya kembali dari wilayah gurun kuno saat itu. Begitu dia keluar dari retreatnya, kemungkinan klan Gu akan mendapatkan 1 orang Doseng kembali, yaitu Sun Er. Dan jika kau pada saat itu memanggilnya untuk bergabung, maka dia akan memberikan banyak bantuan pada dirimu. Mendengar ucapan dari Yao membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum, yang kemudian Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, guru, meskipun piton penelan surga 7 warna itu bisa maju ke tahap Banseng selama memiliki energi yang cukup besar, namun kemana kita harus mencari tempat yang memiliki energi besar seperti itu untuk bisa meningkatkan kekuatan dari
mencari Cailin. Yalao segera tersenyum, kemudian diam jawabnya. Aku mengetahui sebuah tempat di dunia ini yang benar-benar bisa membantu Cailin meredam tubuh fisiknya dan meningkatkan kekuatan untuk bisa maju ke tahap Banseng. Apalagi Cailin saat ini juga telah memiliki batu esensi 9 warna yang benar-benar sangat langka. Jika dia memiliki keberuntungan, mungkin Cailin akan bisa berevolusi menjadi eksistensi yang paling menakutkan dan sebanding dengan raja dari ular surga kuno. Dan Cailin akan segera berubah menjadi piton penelan surga 9 warna. Tatapan mata Xiaoyan dan juga Cailin dipenuhi dengan keterkejutan yang kemudian mereka mengatakan, "Di mana tempat itu?" Yalao sambil tersenyum dia mengatakan, "Mata air 9 musim semi yang tenang, dan itu berada di wilayah dari suku piton tanah dalam yang tenang. Jika kau ingin berhasil menaklukkan api teratai pemurni iblis, maka mata air 9 musim semi yang tenang ini merupakan tempat yang harus kau kunjungi." Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari gurunya karena dia sebenarnya memiliki permusuhan dengan suku piton 9 tanah dalam yang tenang. Hal ini dikarenakan Xinglin telah menangkap orang-orang dari suku mereka. Dengan tatapan mata yang cukup aneh, Yalao pun segera mengatakan pada Xiaoyan, "Jangan bilang padaku bahwa kau berpikir akan bisa menaklukkan api teratai pemurni iblis hanya karena dirimu telah mencapai kekuatan tahap Daoseng." Xiaoyan hanya bisa tersenyum yang kemudian dia mengatakan, "Guru, apakah aku benar-benar tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku yang sekarang?" Yalao menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan lembut, "Hanya ada satu dari masing-masing 3 api surgawi peringkat teratas. Bagaimana bisa dengan mudah kau menaklukkan objek seperti itu yang bahkan ditakuti oleh seluruh makhluk? Selama ini aku telah membaca beberapa catatan kuno ketika kau berada di dalam retreatmu, dan di dalam catatan itu telah menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan api teratai pemurni iblis. Api ini hanya akan muncul setiap 1000 tahun sekali, dan pada saat itu tidak ada satupun orang yang bisa menaklukkannya, bahkan hingga detik ini. Dari hal itu saja, kau seharusnya menyadari betapa sulitnya untuk bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis." Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Apa yang dikatakan oleh gurunya adalah sebuah kebenaran. Bagaimanapun juga, pada saat itu di zaman kuno, ada banyak orang yang telah mencapai tahap Daoseng. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menaklukkan api teratai pemurni iblis. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan yang sekarang, yang hanya berada di bintang 1 Daoseng tahap awal? Ekspresi Yao Chen kembali berubah menjadi cukup serius yang kemudian dia mengatakan, "Kau harus melakukan persiapan dengan benar supaya bisa menaklukkan api teratai pemurni iblis. Dengan kekuatanmu yang saat ini, jika kau menelan api surgawi biasa, hal itu tidak akan banyak memberikan manfaat dan juga pelonjakan kekuatan di dalam tubuhmu. Oleh karenanya, supaya kau mengalami pelonjakan yang pesat, bagaimanapun juga kau harus bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis ini." Xiaoyan kemudian bertanya, "Apakah mata air 9 musim semi yang tenang ini memiliki sesuatu yang kita butuhkan?" Yalao segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengepalkan tinjuan. Sebuah gulungan yang berwarna merah tiba-tiba saja muncul. Gelombang riak yang dingin kini telah menyebar dari dalam gulungan itu dan memenuhi udara yang ada di sekitar tempat ini. Yalao menggosok gulungan kuno itu, yang kemudian dia mengatakan, "Ini merupakan formula obat tingkat ke-9 yang telah kuhabiskan dengan banyak harga untuk bisa mendapatkannya, dan ini merupakan resep dari pil musim semi kuning 9 yin. Ketika dirimu ingin menaklukkan api teratai pemurni iblis, maka kau harus memasukkan pil ini ke dalam tubuh dari api teratai pemurni iblis. Kekuatan yin yang ekstrim akan mampu melemahkan api itu sehingga meningkatkan peluangmu untuk berhasil menaklukkan api tersebut. Namun, kau juga membutuhkan bahan utama untuk bisa membuat pil musim semi kuning 9 yin ini. Bahan itu merupakan kristal darah musim semi, dan kristal darah musim semi ini hanya akan terbentuk di bagian bawah dari mata air. Oleh karenanya, kau harus melakukan perjalanan menuju mata air 9 musim semi yang tenang pada bulan ini. Di sana, kau harus bisa mendapatkan kristal darah musim semi. Kemudian, mencari waktu untuk bisa memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin itu.
Hanya dengan melakukan hal ini, maka kau akan memiliki peluang tertinggi untuk bisa menaklukkan api teratai pemurni iblis. Mata Xiaoyan melihat pada gulungan berwarna merah yang berada di tangan Yalao. Dia secara perlahan menganggukkan kepalanya karena masalah ini benar-benar cukup serius untuk dihadapi. Jika Xiaoyan sampai gagal dan tidak bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis, maka dia harus menunggu 1000 tahun lagi untuk kemunculan api teratai itu di dunia ini. Hal tersebut membuat Xiaoyan mengatakan, sudah bertahun-tahun aku telah menyiapkan sesuatu untuk bisa menelan api surgawi di peringkat 3 ini. Xiaoyan dengan lembut menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia menerima gulungan berwarna merah pemberian dari Yalao. Selanjutnya, Yalao pun mengatakan, sudah tidak ada jalan lain. Api teratai pemurni iblis bukanlah api surgawi biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan api 3000 yang membakar. Bayangkan saja betapa hebatnya sain teratai pemurni iblis itu. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa kematiannya adalah karena serangan balik dari api teratai pemurni iblis. Mendengar hal ini membuat raut wajah Xiaoyan segera berubah menjadi sangat serius. Dia mengetahui bahwa sain teratai pemurni iblis merupakan seseorang yang telah berada di bintang 9 Douzheng. Bahkan orang itu telah mati karena efek pembalasan dari api teratai pemurni iblis. Xiaoyan secara perlahan menganggukkan kepalanya yang kemudian dia mengatakan, sepertinya aku memang harus benar-benar menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Selanjutnya, Xiaoyan berkata, guru, apakah mata air 9 musim semi ini dikelola oleh suku piton tanah dalam yang tenang? Yalao berkata dengan nada suara yang cukup serius, benar, mata air 9 musim tenang terletak jauh di bawah tanah dan tempat itu merupakan wilayah dari piton 9 tanah dalam yang tenang. Mereka telah memandang tempat ini sebagai tanah suci dan setiap orang yang berasal dari suku piton 9 tanah dalam yang tenang akan segera naik level ketika mereka berendam di dalam tempat itu, karena perendaman ini sendiri akan memperlancar mereka melakukan terobosan. Namun mata air 9 tanah dalam yang tenang itu memiliki afinitas yang gelap dan juga dingin. Tempat itu merupakan tempat pelatihan yang sangat misterius untuk binatang ajaib jenis ular. Bahkan diriku tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena mata air 9 tanah dalam yang tenang ini benar-benar gelap dan dingin. Namun untungnya kau memiliki 4 api surgawi yang telah melindungi tubuhmu dan seharusnya kau bisa mencapai bagian terdalam dari mata air 9 tanah dalam yang tenang untuk bisa mendapatkan kristal darah musim semi. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Cailin. Piton penelan surga merupakan spesies ular surgawi dan mereka sebanding dengan Raja Piton surga kuno. Jika Cailin berhasil melakukan evolusi ketika dia berendam di mata air tersebut, maka kekuatan dari Cailin pasti akan langsung melambung tinggi dan kemungkinan dia memang akan benar-benar mampu berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna. Jika Cailin berubah menjadi bentuk ularnya, bahkan dia akan mampu melahap seluruh pegunungan dan juga seluruh langit. Mendengarkan hal ini membuat raut wajah dari Xiaoyan terlihat cukup senang. Bagaimanapun juga, suku dari Cailin merupakan suku ular yang sangat mempesona bahkan di zaman kuno, dan Xiaoyan tidak meragukan kekuatan Cailin jika dirinya benar-benar berhasil melakukan evolusi. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengatakan, karena mata air 9 tanah dalam yang tenang ini telah dikelola oleh suku piton 9 tanah dalam yang tenang, kemungkinan mereka akan menghentikan kita untuk masuk ke dalam sana. Yalao hanya tertawa sambil mengatakan, dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit orang di dalam suku piton 9 tanah dalam yang tenang yang bisa mengalahkan dirimu. Para orang tua itu telah menyembunyikan dirinya dan mereka tidak pernah muncul. Tentu saja, jika hal itu benar-benar terjadi, maka kau bisa merobek batu spasial dan aku akan segera datang bersama dengan leluhur Huoyun. Dengan kekuatan aliansi rumah langit kita saat ini, kau tidak perlu takut dengan suku piton 9 tanah dalam yang tenang. Xiaoyan segera tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari gurunya. Bagaimanapun juga, aliansi rumah langit saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan suku piton itu. Xiaoyan kemudian mengatakan, jika begitu, kemungkinan kita harus pergi besok karena kita telah terdesak oleh waktu. Yalao menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, percayalah bahwa tidak akan ada yang terjadi apapun pada dirimu. Pagi hari pun telah tiba. Xiaoyan kali ini telah mengajak Cailin, Xiao Yixian, dan juga Xinglin untuk keluar dari pavilion bintang
jatuh dan mereka bergegas menuju wilayah binatang, tepatnya lokasi dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, tempat tinggal dari Piton 9 tanah dalam yang tenang ini berada di sebuah jurangan yang memiliki banyak terowongan untuk menuju dunia bawah tanah, dan tempat itu sendiri telah memiliki pertahanan yang benar-benar ketat. Dengan kekuatan kelompok Zoyan saat ini, para penjaga yang berada di dalam tempat itu tidak mampu mendeteksi sosok dari kelompok Zoyan. Pada akhirnya, kelompok Zoyan bisa dengan mudah memasuki puncak gunung yang tidak jauh dari jurang tersebut. Zoyan melihat para penjaga yang ada di jurang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan baru saja Zoyan akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang menuju ke dalam jurang. Tiba-tiba saja ada sebuah deru angin yang muncul dalam jarak cukup dekat. Beberapa sosok kali telah melintas dan mereka telah muncul di atas jurang dengan tatapan mata yang sangat tajam. Zoyan melihat beberapa sosok yang telah muncul dengan raut wajah yang cukup terkejut, dan kemudian Zoyan mengatakan, orang-orang ini, mereka tampaknya merupakan anggota dari suku naga Void kuno. Hal ini membuat Zoyan segera mengerutkan keningnya, dan kemudian dia berkata dengan lirih, mungkinkah orang-orang ini datang karena perintah dari Xian? Namun, dia harus keluar untuk menyelesaikan masalah dari 3 raja naga besar yang lainnya. Kenapa dia mengirimkan orang menuju suku Piton 9 tanah dalam yang tenang? Bukankah mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan suku Piton ini? Selanjutnya, orang-orang dari suku naga Void kuno yang ada di langit segera mengatakan, kami semua datang atas utusan dari Raja Naga. Ekspresi di wajah Zoyan segera berubah ketika dia mendengar bahwa sebenarnya orang-orang ini merupakan utusan dari Raja Naga. Zoyan mengerti bahwa suku naga Void kuno saat ini telah terpecah menjadi 4 bagian. Pulau Naga Timur telah diduduki oleh kelompok dari Xian, sementara 3 pulau lainnya telah dikendalikan oleh 3 raja naga besar, dan gelar raja naga ini digunakan untuk menyebut mereka yang menjadi pimpinan dari pulau tersebut. Zoyan hanya mengerutkan keningnya sambil mengatakan, jadi orang-orang ini datang bukan dikirim oleh Xian, sebaliknya mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Aku ingin tahu raja naga mana yang telah mengirimkan orang-orang untuk datang ke tempat ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Kemungkinan mereka telah merencanakan sesuatu. Zoyan mengetahui hingga detik ini kemungkinan Xian masih melakukan retreat, dan jika dia keluar dari retreatnya, pasti Xian akan langsung menyelesaikan permusuhan dan juga perang saudara di dalam suku naga Void kuno. Setelah itu, Xian akan benar-benar menyatukan seluruh suku dari naga Void kuno. Namun, terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh Xian adalah menghabisi 3 raja naga besar. Zoyan tidak tahu seberapa besar kekuatan dari 3 raja naga tersebut. Namun, yang Zoyan pahami, pastilah mereka telah berada di tahap Daozeng. Hal ini membuat Zoyan kembali bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk memasuki alam kekosongan dan juga melakukan penyelidikan. Kekuatan Xian saat ini mungkin memang telah meningkat setelah dia melakukan retreat dan mendapatkan bantuan dari garis keturunan Naga Phoenix. Tapi pihak dari 3 raja naga, mereka juga sangat luar biasa. Kemungkinan diriku harus sekali lagi memberikan bantuan pada Xian. Tatapan mata Zoyan terus melihat pada orang-orang suku naga Void kuno yang telah datang di tempat ini. Beberapa dari mereka mengobrol sebelum pada akhirnya salah satunya memimpin untuk memasuki jurang yang merupakan markas besar dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Zoyan sekali lagi mengerutkan keningnya sambil mengatakan, suku naga Void kuno itu biasanya akan memandang rendah suku binatang ajaib yang lainnya. Aku bertanya-tanya, untuk apa Raja Naga mengirimkan orang-orangnya mendatangi tempat ini? Setelah mengatakan hal tersebut, Zoyan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spasial pun langsung menyebar. Hal ini segera melilit tubuh dari Cailin, Xiao Yixian, dan juga Xinglin. Pada akhirnya, mereka berempat telah menghilang dari dalam tempat ini. Beberapa sosok dari suku naga Void kuno telah bergerak dengan cepat di bawah jurang yang merupakan lokasi tempat tinggal dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Salah seorang pria kemudian bertanya, Komandan Qin, aku ingin tahu apakah kita telah mendapatkan balasan dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang kali ini. Jika mereka bersedia memberikan bantuan, maka kita bisa sepenuhnya mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang di dalam perang ini. Pria bertubuh besar yang tidak lain merupakan Komandan Qin. Dia segera menjawabnya, seharusnya kita bisa mendapatkan kesuksesan. Pulau Naga Utara kita pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surga kuno.
dan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang ini, mereka pasti akan menjadi gila ketika mencari hal-hal yang berkaitan dengan garis keturunan kuno mereka. Selain itu, kita telah setuju untuk memberikan mereka segala macam manfaat dan mereka pasti tidak akan pernah menolak untuk memberikan bantuan pada kita. Seorang pria yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, namun ada kaisar naga sejati di Pulau Naga Timur. Komandan Qin hanya bisa mengangkat alisnya, lalu dia mengatakan tidak ada gunanya mengatakan semua ini, apalagi siapa yang tahu apakah itu kebenaran atau tidak. Raja Naga juga merupakan seseorang yang memiliki garis keturunan kerajaan yang asli. Kita hanya perlu mendengarkan perintah darinya. Orang-orang dari suku Naga Void kuno yang telah datang bersama dengan Komandan Qin hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Dan hal ini membuat Komandan Qin segera menghembuskan nafas dalam-dalam. Tangannya pun melambai dan baru saja kelompok dari Komandan Qin akan meningkatkan kecepatan. Dia telah melihat beberapa sosok kini telah muncul di depan sana dengan tatapan mata acuh tidak acuh. Komandan Qin segera berteriak, orang itu bukanlah anggota dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Kalian semuanya berhati-hatilah. Selanjutnya, Komandan Qin mengepalkan tinjunya dan dia menghantam udara yang ada di hadapannya sambil mengatakan, hei kau orang yang ada di depan, segera menyingkirlah dari tempat itu. Karena sebenarnya seseorang yang telah berada di depan dari Komandan Qin merupakan kelompok dari Soyen. Yang kali ini Soyen pun mengatakan, tetaplah kalian diam karena diriku memiliki beberapa hal untuk ditanyakan. Soyen juga langsung mengangkat tangannya dan dia mengepal ke arah kelompok dari Komandan Qin. Hal ini membuat raut wajah dari kelompok Komandan Qin telah berubah menjadi cukup serius. Doki yang agung segera dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Namun, kelompok dari Komandan Qin benar-benar bisa merasakan bahwa ruang yang ada di sekitar mereka telah jadi memadat. Dan hal ini membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Sebuah ketakutan telah muncul dalam tatapan mata Komandan Qin yang kemudian dia berkata, sebenarnya kau siapa? Kita adalah orang-orang yang berasal dari suku Naga Void kuno. Soyen hanya melihat pada Komandan Qin sambil mengatakan, apakah kau berasal dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Komandan Qin, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar pertanyaan seperti ini, karena dia mengetahui hanya anggota klan dari suku Naga Void kuno yang mengetahui bahwa sebenarnya Pulau Naga Void kuno telah terpecah menjadi 4 bagian. Namun, bagaimana bisa manusia ini yang tiba-tiba saja muncul mengetahui rahasia seperti itu? Komandan Qin kemudian mengatakan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Sementara raut wajah Soyen telah berubah menjadi cukup ganas. Jarinya pun dengan lembut ditekankan pada Komandan Qin yang kemudian ada sebuah lubang kini telah muncul di tubuh dari Komandan Qin. Darah sekarang juga telah menetes keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh dari Komandan Qin gemetaran ketika menderita serangan dari Soyen. Tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Namun Soyen masih terlihat acuh tidak acuh, yang kemudian dia terus memberikan tekanan di tubuh dari Komandan Qin. Hal ini menimbulkan banyak lubang di tubuh dari komandan tersebut. Banyak darah telah keluar dan menutupi seluruh tubuh dari Komandan Qin. Hal ini benar-benar membuat penampilannya terlihat menyedihkan. Tubuh fisik dari Komandan Qin yang merupakan seseorang yang berasal dari suku Naga Void kuno adalah sesuatu yang benar-benar keras dan juga kuat. Namun, hanya tekanan jari dari Soyen telah mampu membuat lubang di setiap bagian dari tubuhnya. Soyen masih dengan raut wajah acuh tidak acuh. Dia kali ini mengatakan, menurut laju darah yang terus mengalir keluar dari dalam tubuhmu, kau akan benar-benar kehilangan seluruh darahmu hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan kau seharusnya menyadari nasib seperti apa jika sampai suku Naga Void kuno benar-benar kehabisan darahnya. Komandan Qin tubuhnya semakin gemetaran ketika mendengarkan ucapan dari Soyen. Kekuatan dari Naga Void kuno itu mirip dengan binatang ajaib lainnya, dan semua kekuatan itu berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, maka tubuh mereka juga akan menjadi sangat lemah. Bahkan untuk bisa mendapatkan kekuatannya kembali di masa depan, hal itu akan sangat sulit. Dengan kata lain, Komandan Qin di masa depan hanya akan berubah menjadi binatang ajaib biasa jika sampai kehabisan garis darah di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Komandan Qin menghirup nafas dalam-dalam yang kemudian dia menjawab dengan nada suara
yang serak. Kita semuanya berasal dari Pulau Naga Utara. Kau sebenarnya siapa? Pulau Naga Utara kita tidak pernah menyinggung orang kuat sepertimu. Soyen kembali mengatakan, seperti apa situasi dari suku Naga Void kuno saat ini? Komandan Qin ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, pada saat ini suku Naga Void kuno telah berada di dalam perang saudara. 3 pulau naga besar telah bersama-sama melakukan penyerangan pada Pulau Naga Timur. Namun semuanya telah menemui jalan buntu karena di Pulau Naga Timur ada Kaisar Naga, dan terlebih lagi Kaisar Naga ini telah kembali memanggil para tetua naga kuno yang sedang berlatih di alam kekosongan. Kekuatan mereka telah sekali lagi menjadi membumbung. Soyen menarik nafas dalam-dalam ketika dia mengetahui bahwa sebenarnya Kaisar Naga Xian memiliki waktu yang cukup sulit pada saat ini. Hal itu membuat Soyen bergumam, apakah sebenarnya perang itu telah resmi dimulai? Selanjutnya, Soyen kembali bertanya, apa tujuan kalian datang ke suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang? Komandan Qin hanya bisa terpaksa mengatakan, kita telah datang untuk membentuk aliansi dengan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang dan berurusan dengan Pulau Naga Timur secara bersama-sama. Raut wajah Soyen telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia mendengar hal ini. Dan kemudian Soyen mengatakan, apakah kalian semuanya telah meninggalkan kebanggaan sebagai seseorang yang berasal dari suku Naga Void kuno dengan berencana mencari bantuan luar demi bisa mengatasi konflik internal kalian sendiri? Komandan Qin dengan cukup ketakutan hanya bisa mengatakan, ini adalah keputusan dari 3 Raja Naga Besar dan itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Selain itu, masalah aliansi telah didiskusikan dengan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang sejak lama. Kita datang ke tempat ini hanya untuk mendapatkan balasan dari mereka. Bahkan jika kau menangkap kami, masih akan ada orang lain yang datang ke tempat ini. Soyen terdiam sejenak sebelum akhirnya dia berkata, bala bantuan apalagi yang dicari oleh 3 Raja Naga Besar selain suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang? Tubuh dari Komandan Qin seolah-olah menegang ketika mendengar pertanyaan dari Soyen yang kemudian dia terdiam tanpa mengatakan apapun. Soyen kembali memberikan tekanan dengan jarinya dan Komandan Qin merasakan sakit luar biasa. Kemudian Soyen mengatakan, bicaralah. Komandan Qin benar-benar ketakutan dengan Soyen yang memiliki niat membunuh yang besar. Dirinya buru-buru mengatakan, mereka telah mengundang suku Pinik Iblis Surgawi dan saat ini suku Pinik Iblis Surga telah setuju untuk memberikan bantuan, tapi mereka ingin 3 Raja Naga yang agung juga setuju untuk menyerahkan Kaisar Naga begitu mereka menangkapnya. Raut wajah Soyen telah berubah dengan penuh kemarahan yang kemudian dia mengatakan, dasar jabingan. 3 Raja Naga itu benar-benar jabingan. Mereka telah mengorbankan harga diri untuk menarik bala bantuan dari musuh mereka, yaitu suku Pinik Iblis Surgawi. Wajah dari Soyen kali ini telah dipenuhi dengan sebuah keseriusan. Dia mengerti jika aliansi ini benar-benar terbentuk, kemungkinan Pulau Naga Timur yang dipimpin oleh Kaisar Naga Xian akan mengalami banyak kesulitan dan juga bahaya besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan segera menuju Pulau Naga Timur dan memberikan bantuan pada Soyen untuk segera melenyapkan musuh-musuh mereka, terutama adalah suku Pinik Iblis Surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.